Seriusan aja. Sindui. Ya tuh. Beta ya sindui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Siang, Alhamdulillah baik. baik. Kita bertemu lagi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, tujuan bimbingan kelompok kali ini membahas tentang karir setelah lulus SMA. Nah, di sini di antara kalian ada nggak yang udah menentukan setelah SMA ini mau apa gitu? Belum ada. Ya. Nah, oke, baik, akan saya beritahu ya. Ada beberapa pilihan setelah kita lulus SMA nanti. Yang pertama itu kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti masuk perguruan tinggi, universitas gitu. Ada yang tertarik nggak masuk universitas? Ada. Jadi, Ya mungkin semuanya tertarik ya masuk perguruan tinggi. Udah nentuin belum jurusan-jurusan apa aja gitu mau masuknya? belum. Udah, coba kamu sebutin jurusan apa? Sastra Inggris. Oh, kenapa kamu karena kita sukai, tapi kita juga harus memilih jurusan itu sesuai kemampuan kita. Jangan sampai setelah beberapa semester kuliah kita itu merasa salah jurusan dan akhirnya kita berhenti pindah jurusan lagi dan ujungnya itu kuliahnya nanti nggak beres-beres. Nah, di perguruan tinggi ini juga misalnya kita ingin masuk perguruan tinggi tapi kita itu kurang biaya atau kurang mampu gitu, kita bisa ambil beasiswa bidik misi supaya kuliah kita itu ditanggung pemerintah. Cuman kita harus belajarnya itu sungguh-sungguh, kayak nggak ada nilai yang turun atau apa gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lalu pilihan yang kedua itu adalah bekerja. Nah, mungkin bekerja ini menjadi pilihan bagi orang-orang yang tadinya ingin masuk universitas, ingin masuk kedinasan atau apapun, tapi tidak kesampaian atau ada satu hal yang menghalanginya. Jadi mereka ini memilih bekerja. Nah, bekerja juga kita ini harus tahu kita mau kerja di bidang apa, di mana, dan harus juga punya skill, karena kita mau kerja itu gak mungkin ujung-ujung diterima gitu di suatu perusahaan tanpa kita memiliki skill tertentu. Misalnya kita ini mau ngelamar kerja jadi guru bahasa Inggris atau apa gitu, tapi kemampuan bahasa Inggris kita itu jelek, di bawah rata-rata, malah bisa dibilang nol besar gitu, hanya bisa yes dan no saja. Jadi itu sebuah pilihan yang salah untuk bekerja di luar bidang kemampuan kita. Kembali lagi ke yang pertama, kita juga harus melihat kemampuan kita. Nah, pilihan yang ketiga ini banyak dipilih oleh para wanita-wanita. Maaf. Nah, jadi pilihan ketiga ini adalah menikah. Mungkin menikah ini juga nggak salah. Menikah ini banyak dipilih oleh para wanita. Kenapa? Karena di desa itu ada peribahasa yang mengatakan, bukan peribahasa, apa tuh ya? Ya pokoknya kata-kata kayak buat apa perempuan itu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya juga ke dapur. Bener. Padahal ada bedanya antara yang ibu lulusan SMP, lulusan SMA, yang perguruan tinggi juga itu ada bedanya. Misal di pola pikirnya, kita juga nggak mungkin menurunkan terus menerus pola pikir seperti itu, karena banyak laki-laki nanti yang pintar yang kayak itu nyarinya itu bukan hanya cantik, tapi nyari juga di otaknya, karena nanti punya anak, sekolah pertama buat anak itu adalah ibu mereka itu adalah guru bagi anak-anaknya. Lalu pilihan yang keempat adalah, pilihan yang keempat ini juga banyak dipilih, terutama sekarang karena adanya pandemi ini ya.
pilihan keempat ini adalah menganggur. Mungkin ini suatu hal yang tidak baik, tetapi ya mungkin bisa dilihat lagi. Lowongan kerja gak ada, mungkin skill kita kurang, atau kita memilih pekerjaan di luar dari kemampuan kita, jadi akhirnya kita ini menganggur. Ada juga alternatif ya dari bapak dari kakak. Alternatifnya itu seperti tadi, yang ingin kuliah tapi kurang biaya, kita itu bisa memilih juga kuliah sambil bekerja, kita bisa ya. Terus ada yang mungkin yang sudah menikah juga nggak apa-apa, mau kuliah sambil udah menikah juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya, toh kuliah itu juga nggak ada patokan umur nanti juga. Cuman paling kalau kita terlalu tua, malu sama teman-teman lain yang muda, daya tangkap kita juga kurang. Tapi kuncinya itu ada di cara kita membagi waktu, memanage waktu kita belajar, waktu mengurus rumah tangga, anak, dan lain-lain ya. Sampai sini semuanya paham? Siapa paham? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Faktor banyaknya pengangguran. Faktor banyaknya pengangguran. Nah, mungkin penyebab dari banyaknya pengangguran itu ada di diri kita sendiri yang salah melamar pekerjaan, dan bisa juga ada di perusahaan yang mungkin kita melamar pekerjaan tapi kita itu di luar kualifikasi mereka. Jadi misalnya perusahaan itu butuhnya administrasi, jadi tapi kemampuan kita itu hanya seorang sekretaris atau jadi OB atau operator doang. Jadi akhirnya kita menganggur. Paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cara mengetahui atau meningkatkan skill. Cara meningkatkan skill. Cara meningkatkan skill itu kita lebih ke menggali potensi diri kita. Ikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, tapi boleh banyak mengikuti ekstrakurikuler, tapi harus ada yang difokuskan satu untuk mengasah kemampuan kita. Misalnya mau ikut organisasi OSIS, MPK, atau eskul, basket, bola, tapi harus ada satu yang harus dikuasai buat modal ke depan kita. Misalnya kita punya modal di olahraga, tekuni olahraga itu, mungkin saja bisa jadi kita nanti menjadi guru ekstrakurikuler tersebut di sekolah lain. Dan juga ikuti kursus-kursus pelatihan. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oh, boleh. Kan gini, ada orang-orang yang mungkin pilihannya itu menganggur, tapi menganggur itu dia tuh memilih untuk menghabiskan waktunya untuk hobinya sendiri. Apakah itu baik atau buruk? Menganggur untuk hobi. Misalnya kan ada yang hobinya naik gunung dan naik gunung terus, ada yang hobinya main bola terus. Nah, oke. Jadi intinya itu dia terlalu menekuni hobi dia, tapi belum ada hasilnya. Iya. Nah, sebenarnya itu nggak salah, cuman kita juga harus sadar diri, nggak mungkin kita itu hanya terus menekuni hal tersebut. Misal naik gunung terus, kan naik gunung itu juga butuh biaya, butuh ongkos, nggak mungkin hanya modal badan dan beli tas juga, kan itu pakai uang, nggak mungkin minjem terus-terusan. Tapi kan gini, yang naik gunung pasti gitu bikin vlog, ada yang kayak gitu kan udah banyak contohnya yang jadi mungkin menghasilkan gitu. Oke, nggak apa-apa naik gunung bikin konten, tapi lebih baiknya kita dibarengi dengan pekerjaan kita yang tetap. Karena bikin konten YouTube atau apa, nggak mungkin kita itu langsung view-nya banyak, subscribernya banyak. Pasti ada tahapannya. Walaupun beli juga nggak mungkin ditonton tiap hari sama dia. Oh iya. Paham. Jadi harus punya pekerjaan yang lebih dulu ya, agar nantinya amit-amitnya gitu kita terus-terusan nekunin hobi tapi nggak ada hasilnya. Kayak kasus yang pernah saya lihat di IG, ada seorang anak minta modal 40 juta buat streaming game, terus dia ngerasa kecewa sampai sekarang juga karena nggak ada ngasilin apapun, balik modal juga enggak, streaming nontonnya sedikit.
kalau kita punya pekerjaan tetap dulu atau punya penghasilan lebih dulu, kita nggak kecewa-kecewa banget. Sampai sini semuanya bisa dipahami. Paham. Nah, oke. Alhamdulillah kalau udah bisa dipahami ya. Kita tutup aja acara bimbingan kelompok kali ini. Kita membukanya dengan doa. Alangkah baiknya juga kita menutup kegiatan ini dengan berdoa. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.